Belanda ternyata ingin menguasai daerah Delhi yang dikenal subur tersebut. Dalam perjanjian itu disebutkan antara lain bahwa Siak beserta daerah-daerah taklukannya sampai batas Tamiang yang berbatasan dengan Aceh berada di bawah perlindungan pemerintahan Belanda. Ia melihat potensi yang dianggapnya cocok untuk tanaman tembakau dan segera mengadakan penelitian daerah-daerah mana yang menghasilkan tembakau yang bermutu tinggi. Delhi menjadi daerah utama yang menjadi usaha perkebunan yang dijalankan oleh Nian Hughes yang mendapat konsesi tanah seluas 4.000 bahu dari dekat sungai Delhi dari Kesultanan Mahmud Perkasa Alam. Pemberian konsesi tanah merupakan sumber pemasukan yang penting bagi elit pribumi yang kadang-kadang para pejabat rendahan pun meminta imbalan atas kerjasama itu. Mula-mula, pengusaha perkebunan mendatangi orang yang paling berpengaruh di wilayah itu, seperti pejabat-pejabat kesultanan, untuk meminta bantuan menjadi perantara dalam berhubungan dengan sultan. Akan tetapi, pembukaan perkebunan hanya melibatkan pengusaha perkebunan dan pihak sultan, tanpa musyawarah dengan para pemuka masyarakat, terutama kepala kampung di wilayah yang akan dijadikan perkebunan. Konsensus ini mengakibatkan kedudukan dan hak anggota masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat, khususnya tanah-tanah yang dimiliki sultan. Hal ini karena menurut pendapat sultan bahwa seluruh tanah tersebut adalah milik sultan dan sultan berhak memberikan tanah itu kepada siapa yang dianggapnya mampu memberikan sebagian hasilnya kepada sultan dari sejak awal melakukan usaha perkebunan. Para investor beranggap bahwa tanah-tanah itu milik Sultan Delhi, sehingga mereka merasa tidak memiliki permasalahan yang berdampak kultural. Hal tersebut mengakibatkan reaksi yang sangat keras dari rakyat Sunggal, sehingga pada tahun 1872 terjadilah awal Perang Sunggal yang dipimpin oleh Datuk Badizuman Surbakti. Datuk Badizuman merupakan putra terbaik pada masa kerajaan Sunggal. Ia merupakan keturunan ke-11 yang melanjut kepemimpinan dari pemerintahan tradisional Sunggal. Kemampuan lain yang dimiliki olehnya yaitu keberhasilan dalam menaklukkan hati jiwa masyarakat Karo, Melayu, Aceh, serta Gayo. Sejak tahun 1871, beliau bersama rakyatnya sering mengadakan pertemuan yang membahas posisi mereka di Kesultanan Delhi. Selain itu, membahas tanah mereka yang dimonopoli oleh Belanda serta Sultan Delhi. Kian hari perilaku Belanda membuat Datuk tidak dapat menahan amarahnya karena rakyatnya yang teraniaya dan menderita oleh kesewenangan Belanda mengambil lahan pertanian rakyat untuk dijadikan perkebunan tembakau. Strategi yang dimiliki Datuk Badizuman yaitu dengan jalan gerilya militan dan menghindari kontak langsung. Perlawanan gerilya dilakukan sambil membakar bangsal-bangsal tembakau di atas tanah rakyat yang dikuasai oleh Belanda. Selain itu, dalam periangan ini beliau berhasil memecah belah konsentrasi taktik penyerangan yang dilakukan oleh Belanda. Meskipun para pejuang hanya memiliki senjata yang sederhana seperti pedang, dan tombak serta senapan, perjuangan rakyat Sunggal ini memancing pejuang dari Karo yang bernama Kiras Bangun untuk mengusir Belanda dari tanah Sumatera Timur. Semakin kuatnya perlawanan dari rakyat Sunggal yang dibantu oleh Kiras Bangun mengakibatkan Belanda kewalahan dalam menghadapi mereka. Akan tetapi, hasil yang diterima malah sebaliknya. Rok militer semakin kewalahan menghadapi perang gerilya yang telah dilakukan oleh masyarakat Sunggal. Situasi demikian menjadikan Belanda mengambil jalan lain, yaitu mencoba melakukan perundingan dengan pihak Datuk Badizuman Surbakti. Sesampainya di Batavia, bukan perlindungan yang mereka dapatkan, mereka malah mendapat hinaan dari Hindia Belanda dengan gubernur menyatakan rakyat Sunggal harus meminta maaf atas perlakuan mereka yang telah berani melawan Hindia Belanda.
Kabar pembuangan tersebut sampai kepada masyarakat Sunggal dan selama 3 bulan mereka berkabung atas hukuman buang yang diterima oleh raja mereka. Perjuangan tersebut kiranya berhasil mereka lakukan, tetapi akibat liciknya pemerintahan Hindia Belanda, mereka harus rela wilayah mereka diambil alih oleh pemerintah. Sisa-sisa peninggalan kerajaan Sunggal saat ini yang dapat kita lihat adalah melalui masjid yang dibangun oleh Datuk Badi Uziman Surbakti pada 1885.